Jadi kurang lebih 6 sampai 7 tahun beliau memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita dari jutaan manusia, dari miliaran manusia. Allah memilih kita bagian dari hambanya yang beriman kepada Allah, dan juga Allah ringankan langkah kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mengira jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, apakah kita akan mampu untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini? Tentu saja tidak. Semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbanyak, itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara, bapak-bapak semuanya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan, bisa jadi sudah pernah bapak-bapak dengar, yaitu tentang sahabat yang sangat mulia, Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, ihtazza al-arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Singgasana Allah, arsy-nya Allah bergetar dikarenakan kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau masuk Islam di umur 31 dan meninggal dunia di umur 37. Jadi kurang lebih 6 sampai 7 tahun beliau memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang beliau lakukan? Kita, mungkin di antara kita yang sudah memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dari lahir. Di antara kita ada yang berumur 40 tahun, 50 tahun atau lebih. Tapi apakah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang didapatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, atau mendekati apa yang didapatkan oleh mereka? Jadi kita perlu mengetahui, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau lakukan sehingga beliau mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau merupakan sahabat Ansar dari Bani Arsyal. Beliau merupakan sahabat Ansar.
Dan beliau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun itu ada beberapa orang dari Madinah yang dulu bernama Yasrib pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Dan pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz tidak ikut. Nabi membacakan kepada mereka Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka agama Islam dan menyampaikan bahwa Nabi merupakan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka meyakini dan beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi teringat dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu ada beberapa kabilah kaum Yahudi tinggal di Madinah. Ciri-ciri Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri itu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka beriman. Lalu mereka pulang ke Madinah. Mereka berdakwah di Madinah, di Yasrib dengan secara diam-diam, sehingga ketika yang memeluk agama Allah semakin banyak, semakin ramai, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diutus satu sahabat yang mulia, sahabat yang senior, untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Islam. Lalu Nabi mengabulkan permintaan mereka, dan yang dikirim adalah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca kisah beliau, ini merupakan kisah yang sangat luar biasa juga. Beliau merupakan anak yang lahir, pemuda yang lahir dibesarkan dari keluarga yang sangat kaya. Bahkan parfum yang beliau gunakan itu terkenal, pakaiannya brandy dan sebagainya. Intinya beliau dibesarkan di dalam atau di atas kemewahan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan Mus'ab bin Umair memeluk agama Allah dan ditentang oleh keluarganya, bahkan beliau rela meninggalkan kemewahan dunia untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, saking miskinnya beliau, ketika beliau meninggal dunia, itu kain yang beliau miliki ketika berniat, kepala beliau berniat untuk ditutup, hendak ditutup, maka kakinya kelihatan. Dan ketika kakinya ditutup, maka kepalanya kelihatan, karena beliau tidak memiliki kain selain daripada itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, jadi yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Lalu beliau pergi ke Madinah, berdakwah di Madinah, dan terdengarlah kabar kedatangan Mus'ab bin Umair ini adalah oleh Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ingin mengusir beliau. Awalnya beliau mengutus sahabat beliau, karena Sa'ad bin Mu'adz ini merupakan kepala suku, orang yang disegani, orang yang punya wibawa, orang yang dihormati oleh kaumnya. Lalu beliau mengutus sahabat beliau. Ketika sahabat beliau bertemu dengan Mus'ab bin Umair dan ingin hendak mengusir Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair mengatakan, sahabatku, coba duduk dulu. Kalau seandainya engkau senang, suka apa yang aku sampaikan, maka engkau terima. Jika seandainya engkau tidak suka, maka saya bisa pergi. Maka setelah dibacakan Al-Quran, didakwahkan, akhirnya beliau, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini adalah masuk ke dalam agama Islam. Lalu beliau mengatakan, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, wahai Mus'ab bin Umair, sesungguhnya di belakangku ada seorang pemuka kaum. Jika seandainya orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang-orang atau pengikutnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka
datang kepada Sa'ad bin Mu'adz dan terjadi dialog di sana. Sa'ad bin Mu'adz ingin mengusir Mus'ab bin Umair karena kedatangan Mus'ab bin Umair pada saat itu dia anggap ingin memecah belah persatuan mereka. Lalu Mus'ab bin Umair mengatakan seperti yang dia dikatakan kepada sahabatnya. Dan pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab bin Umair, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin memeluk agama yang engkau bawa itu?" Maka beliau mengatakan, "Mus'ab bin Umair, cukup bagi Anda untuk mengucapkan la ilaha illallah." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz setelah beliau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Yang beliau lakukan adalah beliau langsung kembali kepada kaumnya dan beliau mengatakan, "Wahai kaumku, apa yang kalian lihat tentangku ini?" Karena beliau orang yang berwibawa, beliau orang yang dihormati. Maka kaumnya mengatakan, "Engkau merupakan orang yang sangat kami hormati. Engkau adalah orang yang paling cerdas di antara kami. Engkau adalah orang yang paling berwibawa di antara kami. Engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami." Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Wahai kaumku, laki-laki di antara kalian dan perempuannya, yang tua dan mudanya, semuanya, anak-anak dan orang tuanya, haram berbicara denganku sampai engkau atau kalian memeluk agama yang aku peluk saat ini." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah seharusnya ya bagi orang-orang kaum muslimin yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh di masyarakat. Rugi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat tapi tidak kita gunakan untuk kebaikan akhirat. Rugi ketika kita ketika kita diberikan kekuatan, jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak memberikan atau menggunakan jabatan tersebut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau berapa kali hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang punya kuasa sebagai laki-laki memiliki kuasa di rumah kita. Berapa kali kita mengatakan ketika istri, anak, saudara-saudara kita mungkin tidak menggunakan hijabnya dengan baik atau melakukan kemaksiatan, lalu kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada kaumnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kekuatan, jabatan, pengaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di masyarakat, ini merupakan ujian bagi kita agar kita gunakan pengaruh kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singkat saja kisahnya mengingat waktu. Di antara kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelang perang Badar. Karena pada saat itu kaum muslimin tidak punya persiapan karena hendak tidak ingin berperang. Mereka itu bukan untuk berperang, datang bukan untuk berperang. Tapi ketika keadaan yang mengkehendaki mereka harus berperang, lalu Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, yang mana jumlah kaum musyrikin pada saat itu jauh lebih banyak, sekitar 1.000 orang, dan kaum muslimin hanya 300 orang dan tidak memiliki senjata yang lengkap. Lalu Nabi mengatakan, berkhutbah di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan, bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian? Abu Bakar berdiri menyampaikan perkataan-perkataan yang baik. Lalu Nabi mengatakan lagi, apa pendapat kalian? Umar radhiyallahu anhu berdiri dan menyampaikan apa yang beliau sampaikan, perkataan-perkataan yang baik. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, ada sahabat yang lain berdiri. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apa pendapat kalian? Lalu Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu berdiri dan berkata, "Hai Rasulullah, seakan-akan engkau menginginkan pendapat atau respon dari kami para Ansor.
Maka Nabi mengatakan, benar ya Rasulullah. Di antara perkataan yang beliau katakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang engkau bawa, dan keimanan kami ini tulus. Perangilah siapa yang engkau perangi, dan selamatkan siapa engkau selamat. Maka kami akan mengikuti, selalu mendukung engkau. Jika seandainya engkau hendak ingin mengajak kami ke tempat yang jauh, ke arah Yaman, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan mendukung engkau ya Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan seperti dikatakan oleh pengikut-pengikut Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Maka beliau mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat atau pengikut Musa, yang mereka mengatakan ketika diajak untuk pergi ke Palestina dan mereka tidak mau, dan mereka mengatakan, idhab anta wahai Musa dan Tuhanmu, maka kalian berdua berperanglah. Kami tidak akan mengatakan seperti itu. Itu keteguhan dan kesetiaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu kesempatan Rasulullah diberikan hadiah berupa jubah terbuat dari sutra. Para sahabat tertegun. Para sahabat kagum dengan keindahan sutra tersebut. Lalu Nabi memperhatikan, sepertinya para sahabat kagum dengan apa yang beliau dapatkan dari hadiah itu. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz jauh lebih indah dari apa yang kalian lihat ini. Jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kalian lihat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ketika perang Khandaq, beliau terkena anak panah dan sampai urat nadi tangan beliau terputus. Dan pada saat itu beliau hidup 1 bulan setelah, atau masih hidup 1 bulan setelah terkena anak panah ini, dan beliau meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perang atau pembebasan atau perang dengan Bani Quraidah, dan beliau yang memutuskan perkara yang terjadi di Bani Quraidah. Dan beliau mengatakan, jika seandainya setelah terjadi peperangan dan tangan beliau hampir terputus itu, beliau mengatakan, ya Allah, jika seandainya setelah ini masih ada perang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah umur panjang kepadaku. Jika seandainya sudah tidak ada, maka matikanlah aku. Maka setelah perang Bani Quraidah ini, dan beliau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekarang sudah selesai perangnya dengan orang-orang yang mengusir nabimu, dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala di perang Ahzab, perang Khandaq. Maka beliau meminta untuk dicabut ruhnya. Dan pada saat itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit beliau bertambah parah dan beliau meninggal dunia dengan syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau dipandu oleh para sahabat, dan tentunya di antara mereka ada yang orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka, yang menampakkan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasakan bahwa jasad Sa'ad bin Mu'adz ini sangat ringan. Sehingga orang-orang munafik ini, mereka selalu mencari kesalahan atau mencari sesuatu sehingga dimaknai dengan cara yang salah oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang imannya belum begitu kuat. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang mereka sampaikan, Nabi mengatakan, sesungguhnya para malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat jasad Sa'ad bin Mu'adz, dan kematian Sa'ad bin Mu'adz membuat singgasana dan arsyur Rahman bergetar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sekilas dari kisah kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang begitu tulus dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu setia terhadap agama Islam,
yang begitu tulus dalam membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membacanya karena kisahnya begitu panjang dan kemuliaan-kemuliaan beliau disebutkan oleh para ulama yang begitu banyak yang tidak mungkin kita ceritakan pada kesempatan yang mulia ini. Mungkin para jamaah bisa mencari atau membacanya karena merupakan pelajaran yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan dari kisah-kisah para sahabat. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus nabi yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati hambanya dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hati Nabi Muhammad yang paling suci. Lalu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul. Setelah itu Allah melihat kepada hati hambanya setelah Nabi Muhammad SAW, maka Allah mendapatkan hati para sahabat Nabi, hati-hati yang paling suci. Lalu Allah menjadikan mereka para sahabat orang-orang yang menolong dan membantu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, mari kita semangat membaca kisah dan sejarah Nabi Muhammad SAW dan sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan membuat kita lebih semangat ya mengkaji sejarah Nabi, mengkaji kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan perjuangan-perjuangan yang mereka korbankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.